adalah CEO dan founder Intihab dengan pengalaman dan juga pencapaian berskala internasional lebih dari 25 tahun di sektor swasta dan juga publik. Beliau telah memenangkan beberapa penghargaan internasional di bidang innovation management. Sebelumnya, Pak Novel memegang berbagai leadership roles di perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang teknologi, energi, konsultasi dan juga public sector, termasuk Schlumberger, Accenture, Dubai Silicon Oasis, dan juga baru-baru ini di Gojek sebagai Head of Strategy for Indonesia. Dan beliau memiliki pengalaman kerja dan juga wirausaha di Timur Tengah, Asia, Eropa, dan juga Australia. Dan sebagai serial entrepreneur, Pak Novel sebelumnya pernah mendirikan 2 startup teknologi di Dubai. Dengan pengalaman industri yang mendalam, ia termasuk di antara favorit mahasiswa sebagai adjunct lecturer di universitas terkemuka, termasuk Heriot-Watt University Dubai, Rochester Institute of Technology Dubai, dan juga Royal College of Surgeons Irlandia. Pak Novel juga seorang keynote speaker dan juga mentor startup. Sebagai penggemar berat olahraga, ia telah menyelesaikan 5 full marathon. Dan tujuan hidup beliau adalah menjalani kehidupan yang seimbang. Nah, jadi bisa silakan connect beliau di LinkedIn dan jangan lupa follow Pak Novel di IG @novel.cahyadi. Oke, nah karena Anda sudah nggak sabar lagi, langsung aja saya panggilkan Pak Novel. Silakan Pak Novel. Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera. Semoga semua sehat ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Jumat malam bukan waktu yang enak sebenarnya untuk belajar. Karena moodnya tuh udah weekend biasanya. Tapi luar biasa di sini kita ada lebih dari 230 orang yang sudah online. Sebenarnya kita masih expect ke lebih dari 300 orang ya untuk join. Semoga mereka juga bisa join kita malam ini. Sekali lagi nama saya Novel Cahyadi. Senang sekali saya bisa berkumpul dengan Anda di sini dan kita akan sama-sama belajar tentang design thinking. Jadi saya juga akan belajar dari Anda dan kita akan sama-sama mengupas fundamentals dari design thinking malam ini. Dan seperti juga Kak Angela sampaikan, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dulu dengan polling. Tolong mungkin Bapak Ibu mungkin bisa berpartisipasi. Pertanyaannya, seberapa luas atau seberapa dalam pengetahuan Anda tentang design thinking? Saya akan launch polling online ya di sini. Silakan Bapak Ibu bisa respons. Baik, masih saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada. Oh, masih 77% nih. Belum semua yang participate. But it's okay. Kita akhiri pollingnya. Masih. Masih banyak yang ngisi nih. Ya, kita tunggu lagi. Beberapa detik lagi. Siap, saya share hasilnya ya. Oke, kita lihat lebih dari 50% dari Bapak Ibu ini belum tahu sama sekali tentang design thinking. This is alasan kenapa kita ada di sini semua ya. Jadi kita juga belajar, baik yang tidak tahu sama sekali maupun yang sudah expert, kita ada di sini ya, 1% expert. Pernah baca, 27%, tahu tapi belum pernah mempraktekkan, sekitar 21%. Terima kasih Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Oke, luar biasa responsnya. Nah, the fact is, saya akan mulai dengan fakta ini. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tidak surprise. 9 dari 10 startups itu gagal. Ya, dalam 1-2 tahun pertama startup itu beroperasi, 9 dari 10 startup itu gagal. Ya, sekarang pertanyaan kedua, polling yang kedua untuk Bapak Ibu. Ya, ini saya akan sampaikan pollingnya di sini. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, apa alasan kenapa
banyak startup yang gagal. Ya, saya akan launch bullingnya di sini. Silakan direspon. Menurut Anda, kenapa banyak startup yang gagal? Pertama, mungkin kehabisan uang di tengah jalan, masalah dengan tim, operations problem, produknya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, poor marketing, atau yang lain-lain ya, bisa berupa legal problem, ya, seperti itu. Kita lihat atau sales problem, ya. Wah, ini kayak racing ya. Bergerak terus. Oke, kita tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup. Masih jalan terus ini. Oke, baik. Saya share resultnya. Oke, 42% dari Anda menjawab startup itu gagal karena produknya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, operation problem 17%. Terus yang ketiga hampir mirip ini, poor marketing dan juga kehabisan uang di tengah jalan. Ya, sisanya masalah dengan tim dan juga hal-hal yang lain. Menarik sekali dan jawaban Bapak Ibu ternyata sesuai dengan hasil research yang dilakukan oleh startup The Genome. Menurut mereka, survei yang mereka lakukan ke ribuan startups, ya, alasan kenapa startup itu fail, yang paling besar alasannya adalah 30% itu lack of product market fit. Jadi seperti yang kita sampaikan di sini, produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. Yang kedua, marketing problems, kemudian ada team problems, seperti itu. Ya. Nah, product market fit artinya apa? Kita launching produk, ya, kita mengeluarkan produk, tapi ternyata produknya tidak disambut dengan baik oleh customer kita. Ternyata produk yang kita bikin itu tidak memenuhi kebutuhan atau tidak mengadres problem dari customer kita. Itu permasalahannya, 34% ternyata. Nah, salah satu contohnya, ya banyak sebenarnya produk yang failure ya. Dan salah satu contohnya ada yang di depan slide kita di sini. Bapak Ibu tahu apa ini? Produk apa ini? Mungkin bisa ditulis di chat. Ya, Pak Setiawan, mismanagement, belum apa-apa, kantor keren gitu ya, overhire, benar sekali. Yes, Google Glass. This is Google Glass ya. Google Glass itu keluar sekitar 2014 atau 2015, seperti itu ya. Nggak tahu apakah ada Bapak Ibu yang pernah memakai atau menggunakan Google Glass. Ada yang pernah nggak? Coba dijawab di chat. Belum pernah ya? Iya. Karena umur Google Glass ini nggak panjang ya. Pada saat di launching itu Google Glass itu mehong benar Pak Alvan. 1.500 US dollars itu pertama ya. Nggak cuma mahal, tapi ternyata Google Glass itu menimbulkan implikasi risk ya. Bayangkan ini Google Glass ini sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Apa yang kita bisa lakukan dengan smartphone kita sekarang seperti ngecek email ya, memainkan musik, or sampai mengambil foto. Itu bisa melakukan Google Glass. Sekarang bayangkan kalau Anda mungkin di restoran atau di hotel atau di public space gitu ya, ada orang pakai Google Glass ya, dan Anda tidak tahu kan apakah mereka mengambil foto kita secara diam-diam atau tidak. Jadi ada masalah privacy seperti itu ya. Banyak alasan kenapa Google Glass ini akhirnya tidak berhasil. Alasan berikutnya, salah satunya adalah bayangkan untuk ibu-ibu atau kakak-kakak ini wanita yang mau ke kantor cantik ya pakai make up, terus ternyata di kantornya harus menggunakan Google Glass gitu ya, karena mungkin dari kantornya sudah membelikan Google Glass supaya bisa beroperasi seperti itu untuk ngecek email segala macam ya. Siapa sih yang mau memakai kacamata seperti ini gitu kan? Secara estetik juga kurang cantik gitu ya, kurang keren gitu kan. Jadi itu juga salah satu kenapa alasannya. Nah, dalam hal itu berarti Google Glass itu tidak memenuhi kebutuhan atau desire dari market atau customer. Misalnya tadi seperti yang saya bilang masalah privacy ya.
dia tidak menjawab masalah privacy itu dan juga masalah estetika seperti itu ya. Jadi di sini product market fit adalah sangat penting, dan this is the reason why we have this session today. We are gonna talk about design thinking. Nah, sebelum saya membahas tentang apa itu design thinking ya, saya ada satu cerita dulu. Doug Dietz ini adalah principal designer dari GE Healthcare. Ya, tadi saya lihat ada Bapak Ibu yang bekerja di bidang healthcare. Ya, mungkin ini contoh yang bisa relate dengan Anda, gitu ya. Doug Dietz ini principal designer, dia lead designer dan development untuk produk healthcare. Salah satunya adalah mesin MRI. Ya, Bapak Ibu tahu kan mesin MRI yang seperti ini, yang besar sekali gitu ya, yang menggunakan magnetic field dan radio wave juga ya. Nah, kalau mungkin Anda yang pernah terpaksa harus scanning menggunakan MRI ini, masuk ke dalam mesin MRI yang besar ini itu cukup menakutkan, scary. Nggak hanya untuk orang dewasa, terutama juga untuk anak-anak. Kenapa? Pertama, kalau kita klaustrofobia, ya tidak suka dengan ruangan yang sempit seperti itu cukup menakutkan kan, masuk ke lubang yang sempit itu. Yang kedua, pada saat scanning itu berjalan, beroperasi, itu suaranya tuh berdengung dan membuat noise yang sangat luar biasa loud gitu ya. Jadi untuk adults sangat menakutkan, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, bayangin anak-anak di sini, mereka kemungkinan juga akan menolak ya untuk melakukan scanning seperti ini. Nah, si Doug Dietz ini dia adalah lead designer and development untuk GE Healthcare khusus untuk MRI mesin. Jadi kerjaan dia adalah membuat inovasi-inovasi baru untuk MRI mesin. Dan suatu hari dia itu baru merilis MRI mesin yang baru, ya. Dan dia melakukan visit ke salah satu rumah sakit anak di Amerika. Ya. Dia berharap, wah ini saya inovasi yang baru, saya pengen lihat nih kecanggihan dari mesin inovasi saya nih. Dia excited sekali. Dia tanya ke si nurse-nya, bagaimana mesin saya, apakah kamu suka dengan fitur-fitur yang baru segala macam ya. Nah, pada saat dia berbicara seperti itu, tiba-tiba ada pasien anak-anak yang harus melakukan scan menggunakan MRI. Ya, jadi si nurse-nya bilang ke si Doc, maaf, bisa nggak kamu keluar dulu karena ada anak ini yang akan melakukan scan MRI gitu loh. Nah, pada saat itu si Doc itu melihat anak itu begitu ketakutannya, even sebelum masuk ke ruangan MRI itu. Jadi dia pegangan erat ke ibunya, dia meronta-ronta, menolak untuk masuk karena dia tahu itu bukan pengalaman dia yang pertama scanning dengan MRI. Dia tahu seberapa menakutkannya mesin MRI untuk anak kecil berumur 8, anak perempuan ya, umur 8 seperti dia, dengan suara yang loud segala macam. Jadi MRI scanning itu bukan pengalaman yang menyenangkan ya untuk siapapun ya, pasien siapapun gitu. Jadi si Doc itu memperhatikan, oh ternyata anak-anak itu takut dengan MRI scan ini ya. Bahkan juga dengan MRI scan yang baru saya ciptakan ini, inovasi saya yang baru gitu loh. Jadi kemudian yang tadinya dia excited untuk memperkenalkan MRI mesin dia yang baru, sekarang dia malah khawatir gitu. Aduh, kalau misalnya dengan begini pun, jangan-jangan pasien saya tidak ada yang mau melakukan scanning dengan MRI saya yang baru. Seperti itu ya. Akhirnya dia pulanglah ke kantor dia ceritakan pengalaman dan observasi yang dia lihat terhadap anak tadi, ya. Dia diskusi dengan bosnya di GE. Nah, kebetulan si bos itu dulu dia kerja di salah satu FMCG company, dan di company-nya dulu mereka pernah bekerja sama dengan Stanford University. Di Stanford University mereka punya yang namanya D-School, Design School. Nah, Design School ini adalah salah satu institusi yang mempopulerkan konsep design thinking di sekitar 1980-1990-an gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar di design thinking approach menggunakan
step-step yang diperkenalkan oleh di school dari University of Stanford. Ya, nah bosnya kemudian memperkenalkan design thinking ini ke si Doug. Dia bilang, Doug, kamu coba join design thinking course di school. Ya, jadi si Doug itu pergilah, dia ikut design thinking school. Dari situ dia belajar tentang cara berinovasi menggunakan design thinking approach. Ya. Nah, setelah balik dari training itu, kemudian si Doug itu mencoba untuk mengaplikasikannya dengan problem yang dia hadapi ini. Bagaimana membuat MRI scan ini menjadi pengalaman yang menggembirakan untuk anak-anak, gitu ya, pengalaman yang menyenangkan seperti itu. Jadi dia menginterview anak kecil, dia menginterview dokter anak, dia menginterview psikolog anak seperti itu ya. Dia catat dan juga dia observasi, dia juga menginterview orang tua ya. Nah, dari situ ya, dengan menggunakan design thinking approach, senternya adalah si anak itu, pasien anak itu ya. Dia mencoba untuk berempati, dia mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak kecil ini pada saat mereka harus melakukan scanning dengan MRI ya. Dari situ dia kemudian mendapatkan aha moment. Ternyata yang harus saya inovasikan, yang harus saya rubah itu bukan spesifikasi dari MRI scan-nya, tapi yang saya harus rubah menurut si Doug itu adalah pengalamannya untuk si anak itu pada saat mereka masuk ke MRI scan. Ya, jangan sampai kejadian seperti anak ini ketakutan lagi gitu. Jadi dia kemudian mendapatkan ide bagaimana kalau kita membuat si suasana di MRI room ini ya yang sangat boring, cuma terus kesannya itu sangat menakutkan gitu ya, cold sekali, menjadi sebuah story, menjadi sebuah adventure untuk anak-anak di sini. Jadi contohnya di sini dia membuat dindingnya, terus membuat si MRI scannernya itu desainnya dibuat salah satu adventure atau story-nya itu adalah menjadi sebuah kapal laut ya, atau menjadi sebuah misalnya parrot ya. Nah, di situ nggak cuma mereka mendesain ini sebagai kapal laut, tapi mereka juga membuat satu skrip, skenario seperti drama gitu ya. Jadi pada saat si anak itu sebelum masuk, si nurse-nya, perawatnya akan bilang ke anaknya, kita akan masuk ke sebuah adventure, kita akan bersiar dengan kapal laut yang besar gitu ya. Kamu jadi nakodanya ya. Nah, sebelum kamu menjadi kaptennya ya, nah kita masuk dulu ke dalam kemudi ini seperti itu. Jadi dia ada story-nya di situ. Nah, anak-anak kan kalau ngelihat oh ini colorful ya, desainnya atraktif gitu ya, kreatif, mereka kan seneng gitu ya. Dan adventure yang lain juga, misalnya kamu menjadi astronot hari ini, yuk coba kita masuk dulu ke dalam kapalnya gitu ya, pesawatnya seperti itu. Dan nanti kamu yang akan kemudikan. Nah, pada saat si MRI mesinnya itu memulai, itu merepresentasikan suara dari si shuttle-nya itu, shuttle space-nya itu, ya. Nah, adventure yang berikutnya mungkin di kapten untuk ini kapal selam, ya, dan seperti itu. Jadi banyak dari sini kita melihat bahwa design thinking itu bukan berfokus ke teknologi atau hal-hal yang lain, tapi kita berinovasi dengan design thinking ini dengan fokusnya adalah human being, dengan fokusnya adalah manusia, gitu. Jadi dengan pengalaman si Doug ini, dia mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan oleh si anak pasien itu. Ya, dari situlah dia membuat inovasi ini berupa kreativitas dalam lingkungan MRI room tadi. Ya, nah hasilnya dari inovasi ini menggunakan design thinking, ya satisfaction rate dari pasien itu meningkat sehingga menjadi 90%. Tadinya yang anak kecil itu ketakutan ya, sekarang mereka excited. Sampai ada juga anak yang menurut si Doug itu ada anak yang setelah melakukan scanning dengan MRI,
dia bilang ke mamanya, Bu, boleh nggak saya balik lagi? Boleh nggak kita balik lagi besok gitu? Karena saya masih mau ikut adventure itu, ya. Jadi menarik sekali. Yang kemudian kedua adalah anxiety level atau tingkat kecemasan pada anak menurun, ya, sebelum melakukan scanning dengan MRI. Yang kedua, oh ya, ini juga satu hal. Pada saat kita scanning dengan MRI, itu kita harus benar-benar still gitu ya, benar-benar diam. Nah, bayangkan anak kecil disuruh diam gitu ya, susah banget gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan anestesis, di sedate gitu loh, di apa, dikasih obat penenang ya. Nah, ini kan sebenarnya obat penenang ini juga nggak bagus ya sebenarnya gitu loh. Jadi dengan adanya inovasi seperti ini, kebutuhan akan obat penenang ke anak itu turun dari 80%, yang tadinya 80% dari pasien anak itu butuh obat penenang, sekarang hanya 10% saja. Nah, karena itu, akhirnya kan mereka, si hospital itu, bisa mengakomodasi lebih banyak pasien ya setiap harinya untuk melakukan scanning. Jadi design thinking itu, kita fokusnya adalah manusianya. Gitu. Bagaimana kita berinovasi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu customer-nya ataupun user-nya. Seperti itu. Dan yang harus dicatat, dengan hasil dengan design thinking ini, kita bisa melihat result-nya juga, ya, berupa yang kita bisa lihat di slide seperti ini. Oke? Jadi itu sekelumit cerita tentang keberhasilan dari design thinking dari industri healthcare, dan tentunya design thinking ini bisa diaplikasikan di industri-industri lainnya, ya. Nah, kita bahas sekarang design thinking itu apa sih? Ya. Jadi design thinking itu adalah metode inovasi yang seperti saya sampaikan tadi, tapi metode inovasinya yang berbeda dengan metode-metode lainnya. Design thinking ini berpusat pada manusia. Jadi human-centered. Tujuannya apa? Untuk menemukan solusi inovatif terhadap permasalahan si manusia tersebut. Ya, seperti tadi, terhadap permasalahan si pasien anak tadi. Oke, jadi jelas ya di sini ya, metode inovasi yang berpusat pada manusia. Gitu. Nah, design thinking ini juga bisa consider sebagai business capability, atau bisa juga consider sebagai growth mindset juga ya, sebagai mindset sebenarnya. Nah, karena fokusnya adalah pemecahan masalah, problem solving yang berbasis making. Jadi di design thinking ini ya ada stage yang nanti kita akan bahas, which is prototyping. Ya, di situ adalah stage di mana kita harus membuat making. Dan yang kedua, design thinking ini berakar pada empati manusia, ya. Itu yang paling utama. Core dari proses design thinking ini adalah human empathy, ya. Bukan teknologi, bukan yang lain-lain, ya. Nah, juga yang paling penting, design thinking ini dilakukan oleh tim, ya, multidisiplin dan kolaboratif, ya. Jadi nggak bisa design thinking itu dilakukan oleh hanya satu individual. Ya, the more brains, the better, gitu kan? Ya. Oke, nah, in a nutshell, jadi konklusinya adalah design thinking ini adalah design by empathy. Diingat ya, design by empathy, seperti itu. Perbedaannya apa sih antara design thinking dengan traditional problem solving? Karena intinya sebenarnya design thinking ini kita pakai untuk berinovasi, dan inovasi kan sebenarnya kan kita mau men-solve problem yang dihadapi oleh manusia, seperti itu. Nah, traditional problem solving biasanya itu melakukan pendekatan analitis dan konvensional, dan tidak terlalu fokus terhadap bagaimana kita memahami kebutuhan dan perasaan dari human itu, dari target usernya atau target customer-nya. Dan umumnya si traditional problem solving ini tidak memprioritaskan experience dari si pengguna, gitu ya. Dan yang terakhir, tidak memiliki tingkat pemikiran kreatif dan inovatif seperti design thinking. Nah, on the other hand, design thinking itu ya menekankan pada kreativitas dan ide-ide baru. Biasanya dengan design thinking ini nanti ada step ideation, ya. Di step yang ketiga itu di mana kita menghasilkan ide-ide yang kreatif dan ide-ide yang baru untuk memecahkan masalah human, ya, masalah manusia. Yang kedua, prioritasnya adalah
pendekatan yang berpusat pada manusia. Jadi kita harus memahami kebutuhan, emosi, dan tantangan yang dihadapi oleh target user atau customer kita. Yang ketiga, fokusnya adalah membuat solusi atau mencari solusi untuk meningkatkan experience dari user atau customer itu. Ya, seperti yang tadi, pasien anak-anak tadi, bagaimana kita bisa meningkatkan experience itu supaya mereka feel comfortable untuk melakukan scanning dengan MRI, gitu ya. Nah, yang terakhir, si design thinking ini tidak hanya mementingkan estetika sebenarnya, tapi ya seperti yang Dalk lakukan, ada estetikanya, tapi yang paling penting adalah hasil praktisnya yang berpusat pada si customer. Dalam hal ini, dalam hal yang tadi, case tadi adalah untuk si pasien anak-anak. Seperti itu ya perbedaannya traditional problem solving dan design thinking. Oke, nah pertanyaannya sekarang, design thinking itu bisa digunakan untuk apa aja gitu kan? Kalau tadi contohnya untuk proses di healthcare, ya, design thinking itu bisa digunakan untuk case apapun dalam hal problem solving dan dalam proses kita berinovasi, ya. Yang contohnya pada saat kita punya problems di bisnis atau even di dalam hidup kita, ya. Nah, kita bisa mencoba untuk menemukan solusi yang berpusat pada manusia, ya. Yang kedua, untuk menemukan produk-produk baru atau fitur-fitur atau service baru, ya. Mungkin untuk tadi ada yang entrepreneur gitu ya, business owner atau even company ya, product developer segala macam bisa menggunakan design thinking. Dan ini yang paling common sebenarnya penggunaan design thinking untuk mendevelop produk, service atau feature yang baru. Ini sangat common dalam product development process. Yang ketiga, untuk improvement proses atau work methodologies ya, atau untuk efisiensi dari sisi operations seperti itu. Yang keempat, untuk bisa juga untuk membantu kita, Bapak Ibu mungkin yang leaders ya di sini, business leaders atau C-level, untuk mendevelop business strategies atau policies-nya juga bisa menggunakan design thinking. Juga untuk efisiensi dan employee engagement. Remember tadi kita bilang design thinking ini membutuhkan team collaboration, ya. Jadi dengan menggunakan design thinking approach ini, kita bisa mengengage employees kita untuk dalam proses problem solving dan inovasi kita. Nah, kemudian juga tadi saya lihat ada yang dari non-for-profit organization. Ini juga bisa digunakan dalam hal kita mencari solusi yang berhubungan dengan community atau dengan berhubungan dengan social initiative seperti itu ya. Oke. Contoh berikutnya, saya mau memberikan contoh berikutnya dari Airbnb. Mungkin di chat bisa disampaikan, apakah ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan servis Airbnb? Silakan di chat. Ya, pernah, Bu Rati, Pak Hasan, Anton. Oke, belum ya Pak Dedi. Oke, ya, yang belum nggak apa-apa. Nah, Airbnb ini sebenarnya online booking platform untuk non-hotel properties. Jadi kalau Bapak Ibu mau traveling, misalnya mau ke Bali atau ke Jogja atau ke Bandung gitu ya, menggunakan Airbnb ini, nanti Bapak Ibu bisa mencari atau ngebook akomodasi, tapi bukan yang hotel, ya. Misalnya villa kepunyaan seseorang gitu ya, dia taruh villanya di Airbnb. Jadi Bapak Ibu bisa book lewat Airbnb itu ya. Jadi Airbnb itu memang online booking platform for non hotel ya. Kalau hotel kan banyak ya yang misalnya pakai Traveloka atau pakai booking.com, agoda.com seperti itu. Oke. Nah, Airbnb ini didirikan di tahun 2008 ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat namanya dulu bukan Airbnb, namanya itu Airbed and Breakfast. Karena sebenarnya dia tuh awalnya si foundernya Airbnb itu dia cuma iseng-iseng. Mereka punya spare satu room di Amerika di kotanya ya.
Dan kemudian mereka iseng-iseng taruh di online advertising platform, Craigslist itu, mereka sewakan satu kamar itu untuk peserta ada event expo waktu itu di kota mereka. Ya, nah di kamar itu yang mereka gunakan adalah airbed. Jadi bed ya, bed matras itu yang pakai air ya, yang pakai udara gitu. Itulah makanya disebut airbed. Dan mereka juga serve breakfast di situ ya. Jadi makanya di awal namanya airbed and breakfast. Itu mereka launch di 2008. Kalau Bapak Ibu lihat websitenya very simple gitu ya. Maka bahkan nggak ada foto sama sekali, nggak ada foto tentang vilanya atau rumahnya atau akomodasinya, nggak ada foto tentang apa kamarnya segala macam ya. Nah, sampai 2009 ini websitenya ada sedikit kemajuan ya, tapi itu pun tidak membantu mereka dan namanya sudah berubah menjadi Airbnb, tapi dari sisi revenue masih sangat jauh. Ya, benar, Brian Chesky, Pak Wisnu. Revenue-nya pada saat 2009 masih hanya $200 per week ya, $200 per week ya. Nah, kemudian si founders-nya Airbnb salah satunya adalah Joe Gebbia. Itu co-foundernya dari Brian Chesky juga ya. Nah, si Joe Gebbia ini dulu in charge untuk product development Airbnb. Dia juga